Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, masih tema yang sama di pertemuan ketiga ya Pak. Pertemuan ketiga tentang perpindahan arah kiblat. Di minggu pertama di bab ini kita jelaskan tentang sejarah. Di minggu kedua kemarin sejarah, kemudian fisik, fikih berarti kan. Dan sekarang kita masuk ke tema ketiga, sisi amaliyah tasawufnya, sisi yang bisa kita petik di Ka'bah sebagai poros bumi, tempat pulangnya kita, asalnya kita diturunkan ke Bapak Adam, kakek Adam, dan ibu Hawa. Ketemu di sana supaya umat manusia bisa pulang. Ingat pulang bahwa kita ini sebenarnya makhluk yang diciptakan layak masuk tempat kita di sana, bukan di sini. Begitu Pak Nur. Amin. Jadi jangan mau lama-lama di sini. Ayo segera, kapan? Tempat kita di sana Pak. Lawang kakek kita itu di sana aslinya kan. Nah dilalah hanya karena satu, sebagai ibroh aja, pelajaran. Nah, kita pulang, masa kita mau pulang nggak mau pulang ke sana? Sekalinya pulang nyasar ke sebelahnya. Ada syaratnya tapi ya. Lah iya, Bapak mau pulang kampung kok lebaran, masa nggak bawa ongkos jalan kaki? Harus mati dulu. Ke Tegal berapa jam jalan kaki Pak Fajar? Ya kan? Bermacet-macetan, kata orang seninya. Ya Pak ya? Seninya mudik. Hah? Seni pulang kampung. Seni pulang kampung. Untung saya nggak pernah pulang kampung. Emang di situ baik saya. Lah itu kan seni ya Pak. Pulang kampung mesti bawa ongkos. Kalau lebaran siap-siap amplop. Buat apa? Persen. Wah, pulang dari kota. Padahal di sini kampung juga ya. Kampung ke perantauan. Lah minimal kan bawa ongkos ya Pak. Gak mungkin lah Bapak jalan kaki. Mau mobil pribadi pasti butuh bensin, butuh tol. Belum lagi mesti mampir-mampir ke rest area buat makan, minum. Dia sama mau pulang ke sana Bapak mau nggak bawa ongkos. Yang ada ntar numpang sama orang, ikut-ikutan sama orang, nggak taunya bukan orang ke Tegal, ke Semarang, dibawa nyasar kemana-mana. Akhirnya Bapak nyasar, bukan pulang ke kampung Bapak, malah pulang ke kampung. Bukan pulang ke kampung asalnya manusia, malah pulang ke kampung asalnya bangsa sebelahnya Pak. Mau? Udah begitu aja gampangnya. Sekarang begitu, Bapak mau pulang kemana? Makanya mana kita persiapkan di sini. Maka setiap manusia, setiap ini punya kolbu. Ka'bah ada di sana, batu Hajar Aswad, simbolik bahwa kata Nabi Muhammad di sana awal mulanya itu batu Hajar Aswad, dalam hadis Tirmidzi berwarna putih, bahkan lebih putih daripada susu. Ya kan? Percaya apa enggak nih? Percaya apa enggak? Hadis.
sahih hadisnya. Tapi karena saya bukan ahli hadis, saya bilang ikut aja lah sama ulama-ulama hadis bahwa ini hadis sahih. Ladilalah karena tumpukan dosa-dosa manusia lama-kelamaan menjadi hitam. Jangan dipikir di film-film, tidak boleh, jangan. Tapi coba pahami pakai hati nurani Bapak. Kemarin saya sudah jelaskan dari sisi fisik bahwa kita sholat menghadap kiblat. Madhab Syafi'i dan Hambali ainul kiblah, Maliki dan Hanafi jihatul kiblah. Apapun itu kondisinya mesti menghadap kiblat. Nyerong sedikit nanti bukan ke sebelahnya nanti. Nyerong sedikit. Lasnya bilang mau pulang kampung aja kalau nyerong sedikit bukan jalan tol. Bilok apa namanya Pak? Nyerong apa lurus? Nyerong apa lurus? Semarang, Cirebon, Cirebon, Semarang. Nggak tanya kita ngambil kiri, gua kemana tahu larinya? Muter lagi. Mau sholat nyerong dikit, akhirnya bukan ke tujuan malah ke. Perhatikan arah kiblatnya. Kan kiblat kita begitu ya Pak ya. Jadi kita manusia punya hati sebagai kiblatnya kita. Bahwa badan kita ini punya kiblat namanya hati. Dan kiblatnya badan, dan badan ini kiblatnya jawarih kita. Pergerakannya ada di sini. Berbentuknya apa kemarin kita bilang? Bentuk hati apa kemarin tuh? Lope. Pakai udah terserah dah. Kalau Bapak buka definisi Mbah Google misalnya banyak banget keluar tuh. Kamus bahasa Indonesia seperti apa hati itu. Terserah lah itu mah ya. Terserah. Saripati makanan bla bla bla. Lah puyeng bacanya. Banyak. Nggak apa-apa. Itu kan hanya orang mendefinisikan apa hati. Hati yang berbentuk mudghah itu, darah itu berbentuk fisiknya masuk. Ya kalau rusak kan rusak ini. Penyakit kronis jatuhnya. Gampang ntar penyakit ulu hati, jantung koroner, paru-paru sakit di sininya masalahnya. Fisiknya sudah sakit. Jadi penyakit komplikasi. Ya Pak ya. Gara-gara sakit yang satu, sakit semuanya. Gara-gara sakit gigi aja, nyamber ke kepala, sakit kepala, meriang, sampai kaki nggak bisa jalan, padahal kakinya sehat-sehat aja. Cuman karena giginya sakit, kepala sakit, jalan ogah. Puyeng Pak, mau jalan kelejengan, ya Pak ya. Kaki centengan. Yang sakit juga badan. Harusnya kan masih bisa. Tapi kenapa kemudian ogah ke kamar mandi buat ngambil wudhu? Misalnya mau mandi, karena kenapa kakinya centeng? Kaki centengan yang parah kan dahsyat Pak. Nyut-nyutan sampai ke atas-atas. Ya kan? Yang pilek hidung sama radang tenggorokan, yang sakit kepala, meriang maksudnya. Satu sakit, itu kan disebut satu sakit anggota badan. Semua sakit. Begitupun yang di dalam satu sakit semua, kena semua. Nah itu hati Pak. Ada hati yang berbentuk perasaan rasa. Ngerasa nih. Nah, kalau kita sudah jelaskan minggu kemarin bahwa hati ini adalah kiblatnya manusia. Semua penyakit berasal dari sini, semua perbuatan berasal dari sini. Kejahatan bukan karena bukan ada niat, tapi karena ada waspadalah. Tapi kalau ada kesempatan nggak ada niat, nggak jadi. Ada handphone di depan mata, duit 10 juta di depan mata, ngerasa bukan punya kita, ambil apa ora? Hah? Ambil apa ora? Ambil apa kagak? Ambil. Nah, duitnya dikasih karet, ambil karetnya, buang duitnya.
Ada duit 10 juta jatuh di depan mata, nganggur, ambil apa kagak? Ada kesempatan itu, Pak? Hah? Ada kesempatan. Itu syubhat. Ada keropak di depan mata, nganggur, nggak dikunci, nggak ada ketua DKM, nggak ada pengurus DKM, nggak ada marbot, ambil apa jangan? Masalah di rumah lagi nggak ada beras, ambil apa jangan? Kesempatan ada terbuka karena di Darussalam belum ada CCTV. Ambil apa jangan? Hah? Di rumah kasihin kelaparan, Pak, kalau nggak makan mati. Ayo. Si malakama yang ini kesempatan, ada kesempatan. Waspadalah yang di rumah kelaparan. Gimana, Pak Dek? Pasti diambil. Nah, ada niat tadi itu. Kalau niatnya kuat nggak bisa, mau gimana juga nggak bisa, nggak diambil, bukan? Ya ini yang karena niatnya kurang, kelemahan hatinya, lemah imannya, ada kesempatan jadi, ada kesempitan, gimana tuh ngomong itu? Ada kesempatan dalam kesempitan. Aduh ngomong apa kayak dah, pokoknya begitu aja intinya. Ya Pak Nur. Itu kalau hati sudah berbicara, karena hati akan mentransfer ke otak, ambil jangan, ambil jangan. Hati mentransfer, hati kemudian bilang jangan. Ada Allah yang mengawasi, namanya muraqabah. Hati jangan. Orang-orang lihat, cuman Allah Maha tahu. Ntar lu bakalan rugi lu, ngambil duit masjid bakalan belangsak hidup lu. Tuh berkecamuk hati, otak ngomong. Tapi di rumah lagi begini, ntar gue nyari di mana? Hati lagi ngomong. Iya, Allah kan Maha Pengasih, tadi gue ada aslinya. Ngomong lagi nih, terus begitu tuh. Ini nih dari sini nih, fungsinya di sini. Bisikan itu berarti. Hah? Bisikan. Bisikan dari godaan setan yang terkutuk. Itu hati itu. Tapi kalau Bapak kemudian menuruti hawa nafsu, maka dia kemudian 1 titik. Nambah lagi sebelahnya 2 titik, 3 titik, terus semakin Bapak memperturutkan kesempatan-kesempatan itu, nggak kuat iman, hitam hati Bapak, gosong. Yang terjadi pun seperti itu dalam hadis Tirmidzi, bahwa Ka'bah itu ada hajar, kata Nabi dulunya itu berwarna putih melebihi air susu. Tapi karena dosa-dosa manusia, sebagai ibrah pelajaran ini, kalau hati sudah ditumpuk pakai dosa, hitam lama-lama. Turutin tuh hawa nafsu, hitam lama-lama. Kalau nggak segera buru-buru pulang. Coba aja. Mabok melulu, terus aja minum. Kalau didiemin lama-lama yang rusak apa pertama kali? Badan tubuh di dalam itu yang rusak. Mulai dari emah. Nah, apa tuh? Lambung, pencernaan kan udah kagak baik kan? Bagus. Hati rusak, jantung rusak. Lama-lama ke otak rusak. Mana nggak ada tuh yang pakai barang-barang haram gitu sehat. Kan niatnya pengen apa, Pak? Ngeplay ya, ngeplay. Apa ngeplay itu? Terbang ke langit. Kan niatnya begitu doang, Pak. Entah itu karena motif pelarian dan lain sebagainya, kan kayak gitu doang, pasti ngerusak, nggak ada yang baik. Itu yang fisik yang kelihatan, yang tidak fisik ini yang lebih berat. Ngambil sendal orang, fisik. Ngambil mobil orang, fisik. Ngambil duit orang, fisik. Ngambil kelopak, fisik. Tadi apa lagi? Minum minuman, fisik. Makan makanan, fisik. Yang berat itu bisa ditinggalin, yang berat itu yang non fisik, yang bahkan lebih dahsyat menghancurkan, menghitamkan hati Bapak. Ini lebih berat. Yang pintar merasa dengki sama orang lihat tetangga beli mobil, dah. Besokannya bangun renovasi rumah lagi, bujuk dah. Dari etah naik ke bujuk deh. Besoknya jalan-jalan naik lagi, buset. Kan nggak ada yang beres tuh, karena hati kok kotor.
Kalau ditumpuk man adznama dzanban, siapa yang satu persatu terus diisi hatinya pakai yang kayak gini-gini nih, yang non fisik, baik pun fisik maupun non fisik, terus lama-lama angus gosong hatinya. Satu, maka diajarkan sama Nabi kita istighfar, astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Terus aja dipupuk, belum konsentrasi, terus aja dipupuk. Coba bapak aja, kalau kaget ngelusnya, kalau nyesel ngelusnya, kalau sedih ngelusnya, apalagi pak? Kan kesini nih, sentuh ininya nih. Maka dalam kesempatan ini, sesuai janji saya, kita akan menjelaskan, memahami bagaimana tanda-tanda hati kita ini mati karena sudah terlalu banyak dosa. Baik dosa fisik maupun non fisik. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhab. Neraka itu diisi kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Jin dulu baru manusia. Karena jin, manusia juga ada yang serupa dengan jin. Katsiran minal jinni wal ins lahum, siapa mereka? Mereka punya hati tapi nggak mau merasa, memahami pakai hatinya. Nggak mau mikir pakai hatinya. Memikir di sini, cuman orang bisa ngerasa. Nggak bisa membaca ayat-ayat Allah. Maka sebaik-baiknya kata Nabi kan gitu. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, adalah mereka yang berbuat kesalahan tapi kemudian mau. Kullu bani Adam khata', setiap manusia, bani Adam, anaknya Adam pasti berbuat kecuali Nabi Muhammad. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah at-tawwabun. Tuh, maka taubat itu untuk membersihkan diri dan terutama biar hidup lagi itu hatinya. Terus saja. Sekali bapak bilang taubat, satu kali bapak sudah beli omeprazol, lansoprazol. Kalau obat meriang apa pak? Paracetamol. Kan kalau beli obat, bapak penyakit langsung sembuh apa enggak? Berproses. Gitu pun sekali taubat, astagfirullahaladzim terus. Iya, penyesalan terus sampai bisa mengeluarkan air mata, itu tanda-tanda terus nanti. Sampai nanti yang, makanya kalau penyakitnya penyakit, dosanya dosa fisik mudah. Hijrah gampang, nyolong nggak nyolong, minum nggak minum, zina nggak zina, apalagi. Tapi kalau penyakitnya yang berat itu di sini nih, sombong dalam hati, yang pinter merasa pinter, gue banget. Kalau debat pokoknya saya paling Pak Panjar, bahasa Arab bisa belentang-belentong, susah banget tuh. Itu yang berilmu rata-rata tuh kayak gitu, penyakitnya penyakit ain sombong. Yang sirikan begitu, ngelihat Pak beli motor lagi pak, saya belum beli motor. Ada aja gitu, dunia karena dunia. Maka wajar Nabi itu ngajarin, kalau urusan dunia lihat ke bawah, akhirat lihat ke atas. Ingat dosa lupa pahala. Itu kan empat tanda orang sukses atau orang bahagia, atau kebalikannya empat tanda orang tidak bahagia, sengsara. Alamatus sa'adah arba, tanda-tanda empat orang bahagia, kebahagiaan orang itu ada empat. Satu, urusan dunia ngelihat ke bawah, urusan akhirat ngelihat. Prakteknya susah, teorinya gampang.
Ini kan teori udah di mana-mana. Bapak sering bikin PHBI, bikin acara pengajian di mana-mana. Udah banyak yang ngomong kayak gini-gini. Ya Pak, ngedenger di saya Google, saya YouTube udah banyak. Tapi apa? Prakteknya susah. Nah tetangga, udah ngerenov lagi baik. Besokannya kemana bang? Jalan-jalan ke Lombok. Bini bapaknya istiqomah, sebelah bapak yang nggak istiqomah. Kita kapan? Ada aja kayak gitu Pak. Pengalaman. Maka kemudian hati ini mesti lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsirun. Mereka punya mata nggak bisa ngelihat, punya kuping nggak bisa ngedengar. Diibaratkan mereka manusia ini nih yang nggak mau ngebersihin hatinya, nggak mau mikir. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, hewan sapi perah, kerbau. Kalau manusia terus menerus kayak begini sama dengan kerbau. Yuk terusin dulu dah. Terusin dulu nggak apa-apa. Saya minum dulu dah. Dah. Kalau manusia terus menerus kayak gini diyakinkan hidupnya awet biasanya. Orang yang berbuat kesalahan mulu hidupnya panjang umur. Itu kasih sayang Allah. Biar suruh. Tapi kalau orang yang baik-baik biasanya cepet. Hati-hati nih. Enggak, ini ibarat aja. Biar Allah segera. Jangan sampai dia ketumpuk lagi. Dosanya udah bersih, jangan sampai ada lagi. Iya. Yuk sekarang bagaimana biar hati kita nggak mati. Bagaimanapun hati adalah kiblatnya manusia. Semua pangkalnya di sini. Duit nggak punya duit, tentrem aja biasa aja. Prakteknya susah. Nabi berkali-kali bilang, Al-Quran itu berkali-kali bilang, dan Nabi berkali-kali bilang syukur bersyukur, alhamdulillah syukur. Tapi prakteknya susah. Apalagi dalam keadaan susah. Dalam keadaan orang pegablek duit susah, panur prakteknya. Nggak bohong, sumpah susah. Tapi yang bisa seperti ini, maka orang yang bersyukur dan sabar itu selalu syakiran sobiron. Orang yang bersyukur dan orang yang dalam keadaan apapun dia syukur. Susah loh Pak, susah. Prakteknya mah gampang, rezeki kan udah diatur orang Pak. Nah itu diatur Allah. Jangankan hilang, ketuker aja kayaknya gak mungkin. Saya sama Pak Fajar nggak akan ketuker rezekinya. Teori, pada prakteknya susah. Ngelihat saudara rara mendingan, ngomongin dah itu kan gitu. Mari kita hidupkan hati kita agar enggak mati. Bagaimanapun ini adalah sentral, poros kiblatnya manusia. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ini keutamaan zikir. Zikir itu kan aja di mana? Sini dan terrealisasi dengan Tapi kalau lisan ngecap-cap tapi di sininya nggak zikir, coba aja Bapak perhatikan sama Bapak. Sholat imam baca, imam aja yang baca kadang-kadang kemana-mana. Imamnya mulutnya ngomong tapi hatinya ya. Coba Bapak rasain. Sekarang Bapak lagi ngeliat saya kayak gimana? Hati Bapak yang saya nggak tahu itu. Tapi itu sebuah kenikmatan untuk orang kayak kita. Sebagian orang Allah kasih basirah, kasyaf, tahu orang seperti apa. Maksudnya terdesir.
Sebagian, tidak semua. Kasab basirah, bisa merasakan. Tapi sebuah kenikmatan kepada manusia, saya sama Pak Nur nggak tahu isi hati Pak Nur. Kalau setiap manusia tahu isi hatinya, ini bakalan cekcok, berantem lulu. Lu ngomong apa tadi di hati lu? Ngomong apa gua? Iya Pak. Lah dilalah karena gua kan, ya kita kan saudara, jadi biasa aja. Tapi dalam hatinya, apaan lu, saudara? Kurang ajar lu. Sepak sepik itu namanya itu. Sepak sepik itu kan ya, ngomong doang di lisan tapi hatinya bisa kayak gitu. Coba aja saya ngomong sekarang aja, hati saya ngomong lain nih. Contoh, itu rasanya sendiri-sendiri. Itu di mana adanya tuh? Bapak pikir pakai otak, jangan pakai hati dulu. Di mana adanya tuh? Ketika Bapak ngomong tapi kemana-mana rasanya gitu. Enggak yang dimaksud tuh itu. Lu ngembalin duit ya? Enggak mak. Lu ngambil duit kali lu? Kagak. Ya. Hati Bapak nih, perasaan Bapak yang beneran ngambil, bilang iya apa enggak? Buktikan aja dulu. Itu kalau amaliyah biasalah, ngaku nggak ngaku wajar. Ini yang jujur dalam keadaan kebaikan, sholat. Lisannya lagi baca alhamdulillahirabbil alamin. Terus baca yang lain. Tapi ininya nyambung nggak? Kagak. Maka diajarin pelan-pelan. Kaifiah doang ini ajarin nggak apa-apa, pelan-pelan tahu terjemahannya, ndak apa-apa. Sehingga ketika Bapak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya tahu Bapak dalam hati, iya ya, saya nyembah kepada Allah doang, minta tolong sama Allah doang. Ngapain saya kemarin ke Mbah Dukun? Astagfirullahaladzim. Bapak dengar ceramah, iya kata Pak Ustadz, sekali Bapak niat melangkah ke rumah Mbah Dukun, jatuhnya gampang tuh. Lah ngapain minta tolong sama Mbah Dukun lah, wong Bapak sudah bilang iya karena wudu, bercucur air mata. Ya elah dosa gua ya. Tuh kan kayak gitu tuh, ngidupin tuh. Itu kaifiat doang, mangga. Baca terjemahan, pahami pelan-pelan yang Bapak baca. Maka juga jadi imam juga jadi begitu. Sebisa mungkin apa Pak? Imam kalau memang nggak ada yang itu, jadilah baca yang standar aja lah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabb, berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi ngapain berlindung sama orang? Di belakang gua ada pejabat, gua mesti baca ini. Ya, nggak taunya Bapak qul a'udzu birabbin. Lawang berlindungnya sama Allah, kok ngapain berlindung sama pejabat? Saudara gua polisi, saudara gua kan pejabat, macam-macam sama gua. Dah emang siapa lu? Kan gitu. Padahal kita berlindung kepada Allah, minta pertolongan sama Allah. Nah, semakin paham di sini enak tuh Pak. Yang dimaksud ilmu hikmah tuh di sini. Lagi belangsak susah ekonomi, lagi belangsak begini, jelas iyyaka na'budu wa iyyaka ya rozaku ya rozaku ya rozak ya rizqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapapun. Modal yakin doang modal mah. Cuma kan lagi-lagi dilalah kan kepada siapa aja nanti yang nganterinnya lewat siapa aja. Yakin aja udah. Tapi rezekinya memang di sini lagi kasihnya, itu kan rezeki. Maka di dalam ilmu itu begitu. Ketika ada orang yang ngasih, sejatinya yang pertama kali diucapkan apa? Alhamdulillah. Baru terima kasih sama orang itu. Allah dulu baru, karena sejatinya ini adalah Pak Fajar cuma perantara. Pak Fajar terima kasih Pak Fajar. Wah, kalau nggak ada Pak Fajar mati saya nggak makan. Alhamdulillah kagak apa kagak. Musyrik Bapak. Ya kan? Berterima kasih wajib. Man la yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa yang nggak tahu terima kasih sama orang, nggak disebut bersyukur kepada Allah. Wajib itu juga. Cuman dahulukan dulu, jangan berlebihan saking menjilatnya. Terima kasih Pak Fajar. Aduh, kalau nggak ada Pak Fajar anak saya kelaparan Pak Fajar. Masya Allah. Ya, PA. Kan gitu ya. Ya banyak penjilat begitu. Di perusahaan, di kantor sampai wah. Gimana bisa mungkin biar nggak dipecat? Oh, dijilat-jilat habis semuanya. Naudzubillahi min
min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Kata Ibnu Athaillah, porosnya kita ini, kiblatnya kita ini bisa mati, bisa kelihatan rasa mati atau tidak matinya dari keseharian fisik maupun non fisik. Fisik dulu kita ntar bahas. Poros kita ini, kiblat kita ini, hajar aswadnya manusia ini hajar aswad kita nih, bisa semakin hitam dan hilang karena beberapa hal. Dua, adamul huzni ala ma fatak. Qultu mautul qabli sababuhu thalathata asya. Di syarahnya Ibnu Athaillah ini dikatakan matinya poros bapak, matinya kiblat bapak, lemahnya baterai cas aki bapak. Ini aki, saya bilang aki ya. Makanya begitu orang lagi lupa lagi dicas lagi, lupa lagi dicas lagi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lawong saya sendiri masih ya, padahal biasa. Tapi karena saya lupa, butuh nasihat, ingat lagi itu butuh di situ tuh, nasihat tuh di situ. Dia bilang, ini ngapa begini amat ya? Ada yang nasihatin jangan begitu. Allah mau begitu. Iya juga ya. Ingat lagi. Itu disebut fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus menerus ingatkan, karena mengingati itu akan bermanfaat orang-orang yang beriman. Saya galau. Capek amat ya dzikir. Begini-gini baik hidup ya. Dinasihatin lagi, curhat lagi. Iya, yang paling baik itu yang kecil amalnya tapi dawam, daripada sekali, kenapa Pak? Daripada sekali gede berbuat tapi sekali doang nggak continue. Yang pertama hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Bukan menafikan dunia, enggak. Saya sudah bilang berkali-kali, saya pakai yang terbalik posisinya. Dulu orang bilang korun dibilang apa? Kafir apa dia? Kufur apa dia? Korun, kufur. Saya balik, korun gak kufur harta kok. Dia nggak silau dengan hartanya. Memang waktu sebelum dia kan tuh masih saudara dengan Nabi Musa. Apa ketemunya? Musa bin Imran bin Qaid bin Azar bin Korun bin Yashar bin Qaid bin Azar bin Levi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim bin Taruh bin Nahur, terus ke atas. Ketemu di mana? Qaid, kakek. Berarti saudara apa? Sepupu. Korun itu sepupunya Nabi. Korun itu sepupu Nabi garis keturunan sama, entar nyambung ke Nabi Ishak, Yakub. Tapi kan yang satu dilalah hidupnya miskin melulu, tapi itu sejarah, saya nggak bahas itu lagi. Dilalahkan hidupnya miskin Pak. Korun. Nah karena miskin datang ke Nabi Musa, kan saudaranya. Dan Korun ini sebelum kaya jadi orang ahli ibadah, kayak Pak Nur gini, ahli ibadah, suka selawatan gitu. Suka ibadah. Datang Musa, doain saya ngapa? Kenapa emang miskin baik saya ini, main gabdak duit. Habis orang-orang pada mencelak saya melulu. Nah itu salah satu tanda bahwa rata-rata ahli ibadah miskin. Jadi Bapak siap-siap. Enggak, ini hanya sekedar guyon. Enggak semua macam itu. Tapi itu semua tergantung qada dan takdir Allah. Ada orang tempatnya di situ makomnya sudah aja, tapi cukup. Nggak mungkin nggak makan, paham nggak? Nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya sepeda, mobil, rumah saudaranya, tapi ketemu makan, tenang. Biasanya jauh dari penyakit. Karena kalau penyakit ke dokter nggak punya duit. Jadi dia motivasinya untuk sehat aja gua. Tapi lihat orang-orang makomnya yang duitnya nggak orang kaya amat, sedang gitu kan. Dikit-dikit sakit meler, rumah sakit, ada duit buat Allah udah maha adilnya Allah tuh di situ. Ada orang yang belaksak biasa baik tapi jarang sakit. Pernah kayak gitu nggak? Lihat nggak? Perhatikan nggak itu? Itu pelajaran alam yang Bapak nggak bisa. Pelajaran alam yang Bapak harus
teraah pakai hati, kuncinya aja dibawa sama orang gede-gede. Ini kan jelas ada uang abang di Saya tak ada uang abang di. tendang. Itu dari dulu begitu, dari zaman Nabi Musa begitu. Wajar aja sekarang bapak begitu belangsak. Ya elah, sombong amat sama gue ya. Tapi kalau bapak dibalik posisinya bapak jadi orang kaya, bapak digituin sama orang ntar. Sombong banget lo, main orang pernah sama gua. Sibuk dulu ya. Ada aja tuh posisi. Itu dari dulu begitu. Jadi jangan aneh sekarang mah. Makanya pelajari dikit-dikit yang kayak gini tuh. Ini ilmu hikmah tuh pelan-pelan di sini, ilmu alam, ilmu lingkungan yang nggak bisa kita. Apalagi tambah pakai dalil-dalil dan sejarah. Dari dulu udah begitu. Jadi ngapain risau? Ini teori juga, saya juga ngomong ngapain risau. Pada prakteknya mah kalau lagi susah tetep musang mangsing. Iya kan? Sekarang bapak nggak dengar di rumah lagi nyap-nyap ada beras, coba pusing apa enggak? Pusing pak memang, tapi jangan pusingnya berlebihan, kembalikan kepada Allah. Pusing tapi jangan ya udah kepada Allah, saya ke masjid aja cari duit tapi tetap anak bini bukan makan kulhu, makannya nah begitu dia. Ini dibilangnya apa? Ini ilmu aku tuh, kata Korun. Dia nggak sombong duitnya, dia nggak sombong emasnya, dia sombong ini ilmu aku, bilangnya ini ilmu aku. Ya kan orang kalau sudah bisa bikin usaha, bikin kan ada ilmunya kan. Dia nggak bilang ini duit dia, tapi ini ilmu gua, ini berkat gua, ini ya gua dulu niatnya sih tawadu gitu ya. Niatnya ada tuh kayak gitu, niat sih tawadu. Nah ini kan ya dulu gua apa namanya jungkel balik lah. Terus gue berjuang walaupun gue dicengin orang, gue berjuang terus ujung-ujungnya sombong. Tapi ujungnya mah nah sekarang gue jadi sukses kayak begini kan ya gitu. Berkat gue sendiri kuat, ujung-ujungnya mah merendah tapi untuk yang berat tuh di situ. Ahli ilmu juga sama, yang punya ilmu juga sama. Ya mangga bapak aja, padahal mangga begini enggak lu. Ada yang kayak gitu, nggak bohong ya, ngerasain mangga dalam hatinya mah lu ada kayak gitu pengalaman. Mangga pakai senyum, hatinya mah mangga maju. Ada yang kayak gitu, ngerasain. Kalau bukan karena zikir terus menerus kayak gini, bahayanya di situ, bahaya laten. Hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Karena terlalu cinta dunia, dipuji orang, alim banget dia mah ya. Dunia apa akhirat tuh? Dunia. Alim banget Pak Amin. Pokoknya dahsyat Pak Amin itu. Ahli ibadah, ahli zikir. Kalau nggak dipuji, mau kemana Tad? Mau kemana nu? Kalau nggak dipanggil Ustadz, pura-pura nggak denger. Gue banget itu saya gitu. Bentar. Nah, baru dia dilat. Nah, Tad, di sini Tad. Oh iya, mau sini sorry nggak denger tuh. Ada aja rasanya. Bencana itu. Mau mana Ji? Sini. Mau mana euy? Nggak bilang Ji. Nengok juga kagak tuh. PA lo gitu. Nggak ngehargain gua udah keluar duit. Hatinya pasti bertentangan, nggak ngomong kayak gitu. Cuman karena kalah. Pasti kan nggak baik kayak gini, tapi kalah aja gitu. Kalah aja. Masih mending tuh, itu masih ada kehidupan 1-2 titik. Artinya masih sakaratul maut, belum mati banget gitu. Hatinya belum mati, masih sakaratul tuh. Jadi kalau bertentangan hatinya masih begitu tuh, itu berarti masih apa tuh? Itu hubudin itu di situ, bukan hubudin itu bukan cuman bapak nyari duit banyak, bapak punya gini-gini, enggak. Makanya saya bilang usaha yang berkah itu usahanya maju, tapi ibadahnya maju. Korun itu ahli ibadah, begitu dia dapat usaha, punya ilmu, lupa ibadah, enggak berkah. Fisik udah kelihatan tuh. Ya Allah ya Rabbi, Tad, saya pengen banget ngaji, pengen banget saya just sholat jamaah lagi, cuman waktu saya begini Ustaz, bagaimana? Pelan-pelan, besok ngadu lagi begitu lagi, pelan-pelan, begitu lagi pelan-pelan, sampai ujung-ujungnya lu memang lu nya PA. Karena di hari libur masih begitu juga, berarti kan lu nya udah beres hidup lu kan gitu. Itu usaha yang mereka kelihatan tuh.
usaha berkah, ibadah maju, usaha maju. Karena prinsipnya kalau dalam fikih muamalah, kalau bapak usaha nggak maju berarti bapak bid'ah. Lagi ngomong tapi nggak semua kayak gitu. Karena Nabi itu nggak pernah rugi karena diiringi dengan ibadah. Dan Nabi contoh itu. Makanya kalau bapak usahanya mundur lagi, tanya, mesti diruqyah. Siapa diruqyah? Hati bapak diruqyah maksudnya. Bapaknya mesti diruqyah, bukan? Ruqyah bukan kesetanan, bukan. Ruqyah makan biar sholat gitu. Ya bapak sebagai orang beriman pasti harus kayak gitu. Karena rezeki bapak itu adanya di akhirat nanti. Wal ghaflatu an dzikrillah, yang kedua tanda kematian hati. Wal ghaflatu an dzikrillah, dan ghaflah dari zikir kepada Allah, nggak mau ngingat Allah. Lagi kerja ada deadline, ditinggalin sholat. Banyak bapak lebih tahu daripada saya soal kayak gini-gini. Ghaflah an dzikrillah. Ya Pak, bapak lebih tahu kayak gini nih. Di rumah dalam keadaan apapun kan kita bilang qiyamau wa qu'u wa ala junubihim yatafakkarun. Dalam diri, dalam duduk, dalam semua kondisi ingat Allah. Maka diajarin Allah di sini. Wa irsalul jawarihi fi ma'asillah, dan anggota badannya, ini tanda mati, ini fisik, anggota badannya diperturutkan kepada hawa nafsu, kepada maksiat kepada Allah. Teman kesono, ayo diskotik, apalagi Pak, tempat-tempat begituan tuh, Saritem, Ngalang, Cekih, nggak apa-apa itu Pak. Apa tuh sih? Ya itu. Tapi pakai duit ya, pakai duit. Yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa-biasa aja, nggak terpanggil jiwanya. Itu jawarih Pak. Itu tanda fisik. Tanda kematian hati itu di situ. Fisik. Dari fisik udah kelihatan tuh Pak. Dari fisik udah kelihatan bapak diajanin sholat. Ajan aja orang ropen, biasa aja gitu. Iya badan ada tapi hati itu masih ya Allah. Ya itu masih ada tanda kehidupan tuh, masih kronis, belum mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau ada yang ajannya orang enak, nah bapak boleh bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un buat dia, hatinya mati. Boleh bilang gitu, ngelawan, nentang maksudnya. Wa irsalul jawarih fi ma'asillah, anggota tubuhnya diirsalkan, dikirim buat maksiat kepada Allah. Ya datang ke sana ikut, ayo aja kayak gitu. Sebentar disuruh ngaji, malu bang, saya malu. Alasannya malu, bohong. Kalau malu itu yang benar, malu yang benar itu malu datang terus dilakukan. Tapi kalau bapak bilang malu itu bilang nggak dilakukan, itu yang bohong malunya. Karena haya itu adalah bagian daripada karena gitu kata Nabi, al haya minal iman, al haya syu'batun minal iman. Malu itu, rasa malu itu bagian daripada Kalau kemudian bapak malu nggak datang, itu yang salah, bukan iman itu namanya. Masa iman menghalangi bapak buat kumpul-kumpul ngaji? Logika apa enggak? Saya malu Pak mau ngaji, masalahnya apa namanya? Udah tua. Itu bukan malu. Kemudian bapak nggak datang, itu bukan malu jatuhnya jadinya, tapi malah menentang. Yang dimaksud malu terus pelan-pelan. Ini masjid, ini rumahnya. Yang tadinya di sini baik, 2 langkah ngedengerin, nggak kedengeran di dalam Pak, bang. Malu, masih malu. Ya udah di luar, di terasnya ngedengerin. Berarti malu yang beneran tuh. Karena ada niat buat melangkah. Besokannya kesana ya ke rumah tetangga dan dikit. Nah, yang tadinya 3 meter jadi 2 meter. Ini bukan malu, ini baru malu nih. Karena ada pergerak. Bukan malah ngejedok atau menghindar. Itu bukan malu, namanya apa? Malu-maluin.
Nah, lama-lama kan ke sini. Nah, itu baru disebut al-haya syu'bah minal iman, hayanya bagian daripada begitu. Wa sababu hayati thalathatu asya. Kebalikannya nih, zuhud di dunia, istighol bidzikri, suhbatu auliya illah. Pertama menghilangkan dunia, yang kedua maksudnya bukan dihilangin total, bukan. Kan gini, duniamu di tanganmu, jangan jadikan nah gitu. Wal istighol bidzikrillah, dan menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Wa suhbatu auliya illah, dan bergaul dengan para wali-wali orang-orang soleh, maksudnya lah orang-orang semenggahan dikit. Enggak ada wali Allah, orang kayak kita inilah. Mudah-mudahan, amin ya robbal. Bukan kepedean, amin ya robbal. Doa maksudnya, bergaul sama Pak Pajar, sama Pak Nur, ikut selawatan terus nantinya. Ujang Bustami. Wa alamatu mautihi, dan alamat mati kolbu itu 3 perkara. 1, adamul husni ala ma fata minat ta'at. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh, salatu khairu minan naum. Ketiduran, dilala bangun jam 6. Biasa aja tuh, biasa aja. Mati tuh berarti kalbu bapak. Tapi kalau bapak, ya Allah ya Rabbi, masih mendingan dikit, masih ada tanda-tanda kehidupan. Ya Allah ya Rabbi, masih. Apalagi kalau hatinya hidup belum 100%, baru 80%. Jangankan yang wajib, ya Allah hari ini kagak duha gua. Ya Allah kesiangan gua tahajud, 80% tuh. Sunnah-sunnahnya sudah. Jadi bukan yang wajib, yang kehilangan, yang ketinggalan, tapi yang sunnah-sunnah udah nyesel dia. Ya elah hari ini gue dikirnya kagak dapat segini, contoh sholat duha, ya gitu, gotong royong sih jadi kagak duha, padahal yang gotong juga baik gitu. Macet nih ke kantor jadi ketinggalan duha kita gitu. Mau puasa lu terus nggak puasa. Itu memanja namanya. Jadi seminggu sekali sih gimana? Hah? Kalau yang seminggu sekali gitu, apaan? sholatnya seminggu sekali, tiap Jumat ada apa giliran asar diam aja, isya diam aja. Sholatnya itu Jumat doang, seminggu sekali. Masih mending daripada kagak ya. Lagi-lagi kata-katanya tanda kutip masih mending. Masih mending. Tapi inilah yang bisa merasain bapak. Pokoknya kalau bapak ketinggalan ini itu, kemudian gak ada nyesel, hati-hati. Mulai mati tanda hati. Udah gitu aja. Ya Allah, sholat jamaah saya udah ketinggalan. Wah, bagus sedikit. Tapi jangan diumumin ya. Woi, gue ketinggalan, woi nyesel ya. Bukan. Hati bapak yang ngerasain. Bapak yang bisa ngerasain sendirilah. Kehilangan duit. Ada kelopak 100.000, 50.000, 2.000. Yang tadinya mau masukin 2.000, salah ngambil duit, jadi yang 50.000. Nyesel tuh. Duh, mau beli beras sama buat beli rokok lagi ya gitu. Ada nyesel nggak tuh? Ya itu pahala ya. Kehilangan duit nih, kehilangan duit. Mana cuma segitu-gitunya duit itu ya. Buat bocah sekolah, buat bocah jajan, buat maknya, buat bapak. Duit nyelip hilang, kecuci bahkan hilang semua, nggak berlaku lagi tuh duit. Nyesel nggak tuh? Ada nggak? Iya. Gimana tuh perasaan? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah ya? Pernah lah. Mobil lagi baik-baik, ya kan? Motor bapak lagi baik-baik. Ada batu mental, ditipu sama bocah. Andaikan. Jadi andaikan terus, andaikan tadi gua jagain tuh bocah, mungkin gak kayak gini kali ya. Ada nggak nyesel kayak gitu? Ada nyesel kayak gitu, saya begitu. Ya elah, ini bocah. Mobil saya penyok belah sini dipakai main, kenapa? Kena bangku. Terus kayak gitu. Itu ada nggak nyesel kayak gitu? Pernah nggak? Setiap bapak kita pasti pernah ngerasain nyesel kayak gitu lah ya. Nah ini yang dimaksud. Aduh udah jamaah, saya masih di jalan lagi, ini macet nggak bisa turun. Nah, itu nggak perlu disebutin, dalam hati bapak tuh kerasa. Nah itu bapak sendiri yang merasakan kayak gitu. Ini kan cuma dijabarin di sini.
Wa tarkun nadam ala ma fa'alta minaz zallat, dan salah satu tanda matinya hati adalah tarkun nadam ala ma fa'alta minaz zallat. Enggak ada nyesel-nyeselnya Bapak. Udah aja lempeng aja. Ada orang tuh ya saking keras hatinya ngebunuh ibunya, lempeng aja. Ngebunuh anaknya, lempeng aja. Ngegampar bininya, biasa aja. Enggak ada maaf, enggak ada, enggak apa. Maafnya dalam hati deh. Emang bini Bapak tahu Bapak minta maaf? Tetap akadin dulu minta maaf ya. Siapa tahu dari sini nyambung ke. Tapi tetap dari sini pasti nyambung. Ini pasti dari refleksi dari penyesalan. Nyesel Pak. Ada orang kayak gitu nggak ada nyesel-nyeselnya Pak. Biasa aja, lempeng aja hidupnya. Ada nggak kayak gitu? Ada lah. Kita juga pernah kayak gitu kan. Nggak ada nyesel-nyeselnya kita. Biasa aja gitu. Dulu orangnya masih ada. Kayaknya kalau sudah tiada, bahwa kehadirannya Rama itu Pak. gara-gara nyetel Rhoma Irama semalam tuh. Aduh, kaki tuh. Wa suhbatuka dil ghafil al amwat. Tanda matinya orang yang kemudian suhbatuka dil ghafilina al amwat. Orang yang Bapak bergaul salah gaul. Bapak bergaul sama salah. Nenggak botol nggak ingat mati biasa aja. Main judi nggak ingat mati biasa aja. Bergaul sama yang boro-boro mau zikir ingat mati gitu. Ingat hidupnya aja, yang penting gua happy. Itu salah satu tanda mati Bapak. Terus aja tinggalin pelan-pelan. Bergaul sama Bapak Fajar sama Pak Nur. Biar ingat mati, udah tua mana. Terus kayak gitu. Ingat, bergaulnya sama pergaulan itu mempengaruhi. Tad masalahnya yang ke masjid orangnya kegablag semua. Orang bisa diukur rata-rata semua. Mending saya di sono. Minimal sekali ngomong juga ya rokok mah ada gitu. Berarti orientasinya adalah rokok, duit, materi. Karena ketika bergaul di sini, bergaul di masjid dibilangnya nggak ada bahaya. Itu tanda mati hati Bapak. Istiqomahin di sini. Mau banyak mau dikit istiqomahin. Dah. Memang Allah akan menarik hambanya untuk berkholwat bermesra-mesraan dengan hambanya. Diasingkan dia dari hamba-hamba yang lain. Diacuhkan. Memang terjadi kayak gitu. Apalagi dalam transisi kehijrahan, akan terasingkan dia dengan kawan yang tadinya atau pergaulan lingkungan yang tadinya begitu, terasingkan dia dengan sendirinya. Tapi Allah akan menuntun dia kepada siapa dia harus bertemu. Kebalikan kalau Bapak meninggalkan, dituntun sama setan iblis kepada siapa Bapak bergaul. Ya Pak. Kebalikan tuh. Kalau Bapak mulai hijrah tinggalin pelan-pelan, memang ditinggalin ntar teman. Jadi nggak punya teman bahasa kasarnya. Secara dohir, ini teman tetap secara dohir doang. Tapi lama-lama kelamaan Allah akan antarkan kepada siapa yang tepat buatmu. Allah Maha. Kebalikan kalau Bapak tinggalin, Allah akan antari kepada setan akan antari kepada siapa Bapak untuk makomnya Bapak. Wa dzalika li'an sudur ta'ati minal 'abdi unwanu sa'adah wa sudur ma'siyah alamatus syaqawah. Karena masdarnya, sumbernya ketaatan dari seorang hamba adalah sumber pangkalnya kebahagiaan seseorang. Yakin saja Pak, nggak ada orang yang bahagia karena duitnya. Yang duitnya banyak, privasinya terganggu. Ya Pak, yang duitnya banyak, privasinya Michael Jackson. Privasinya nggak sembarangan. Anaknya aja mesti dipakai masker, pakai apa? Contoh itu. Ya gimana pun, karena kemasyhurannya, uang dan hartanya tidak membawa dia untuk sembarangan bergaul, sembarangan berinteraksi. Jadi enak begini aja udah.
Ya Pak, bebas. Apalagi sama Pak Nur, selamatan apa juga bebas Pak Nur mah udah gitu. Tapi kalau kemaksiatan itu masdar sumbernya daripada, nggak ada tuh saya orang yang main judi tenang hati, nggak ada. Benar kata Roma Irama sih, ya Pak ya. Kalah penasaran, menang ketagihan. Nggak ada tuh, nggak ada. Hampir kayak gitu semua. Pasti ada zat adiktif di situ, bukan cuma khamr ya, bukan cuma minum keras ya, tapi zat adiktif ada. Kalah penasaran, menang nggak ada tuh, pasti begitu. Lah terus aja kegerus, lama-lama habis duit, sengsara, belangsak hidup. Fa innal qalba hayyan bil ma'rifah wal iman alimuhu ma yujibu syaqawatuhu wa afrahuhu ma yujibu sa'adatu. Tuh di sini jelas banget. Karena kebahagiaan itu dari hati. Punya duit banyak, anaknya kagak beres, hati seneng apa enggak? Punya duit banyak, orang kaya, anaknya yang satu narkoba, yang satu koruptor, yang satu mabok-mabokan, yang satu gila janda, gila perempuan. Saya mau tanya, tuh bapaknya seneng apa kagak? Seneng apa kagak? Diyakinin gak ada seneng-senengnya, padahal duitnya banyak. Ini kan kenyataan. Bapak sering dengar cerita apa enggak ini? Mendengarkan, lah bukunya juga ada ini dari zaman baheula. Prakteknya susah kan? Makanya hidup berkah itu dunia dapat, akhirat apa lagi. Dunia standar aja, belangsak-belangsak apa kagak, standar aja begini, kayak begini Bapak. Coba kalau Bapak jadi orang terkenal, nggak kenal saya. Ya kan? Kalau seandainya Pak Nur ini artis, sulit ketemu saya. Lingkungannya di sana pasti nggak kenal kita, sombong matanya. Lah karena kita kenalnya begini, ya udah makom kita di sini jalanin aja udah. Pasti makan hari ini, saya nggak bohong, pasti makan. Nggak ada ntar malam kita tahlilan dapat besek, makan kan judulnya. Ya Pak, semalam kita dapat besek kan, judulnya apa tuh? Makan. Bini saya lagi gak enak badan, aduh belum pernah makan bocah. Contoh, dapat besek, makan, judulnya apa tuh? Bukan lagi gak punya duit, bisa belanja, cuman kan orang yang belanja. Cuman judulnya apa tuh? Nggak masak hari itu kan? Dapat makanan, udah yakin di situ. Tad, hari ini saya nggak makan, ntar malam, ayo tahlilan. Ngarep gitu. Udah gitu aja, yang penting pada intinya udah siang 6:30. Hidupin hati Bapak jangan sampai mati. Udah, pesan gitu doang. Jalin aja yang ada, jangan lebay. Kalau Bapak berangan-angan lebih malah gila nantinya. Kesampaian kagak gila. Makom Bapak di sini. Udah makom Bapak di sini, digis pindah ke tempat lain juga di sana tempat lingkungan Bapak gitu. Tad, pokoknya masjid ini biar begini-gini, saya nggak mau, saya pengen masjid yang begini-gini, pindah ke tempat lain. Entar di sana begitu lagi. Keberes-beres hati Bapak, bersih nantinya dari sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'inuna biquwwatika wa aghithuna bighawthatika wa amituna biqadai hajatina wa maqasidina fid dini wa dunya wal akhirah bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya